Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai ukuran tendensi sentral yang akan melengkapi pada mata kuliah statistik pendidikan. Pertama, kita akan mengetahui lebih dahulu pengertian apa itu tendensi sentral. Tendensi sentral adalah ukuran pemusatan data yang ditunjukkan untuk menggambarkan suatu nilai yang mewakili nilai pusat atau nilai sentral dari suatu gugus data. Ada 3 tendensi, yaitu sentral itu adalah mean, median, dan modus. Ketiganya mempunyai cara-cara menghitung yang berbeda-beda dan mempunyai arti yang berbeda pula sebagai alat untuk mengadakan deskripsi sesuatu distribusi. Yang pertama adalah mean atau rata-rata. Mean merupakan wakil kumpulan data atau rata-rata, di mana untuk menentukan mean bisa dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai data, setelahnya dibagi dengan banyaknya data. Mean dibagi menjadi 2, yaitu mean data tunggal dan mean data kelompok. Yang pertama, mean data tunggal. Rumus untuk mencari mean data tunggal yaitu rata-rata sama dengan jumlah semua data ditambah banyaknya data. Berikut adalah salah satu contoh mencari mean data tunggal. Dalam sebuah kelas terdapat 10 siswa dengan nilai-nilai ujian matematika yaitu 70, 80, 75, dan seterusnya. Berapakah nilai rata-rata mean dari seluruh nilai ujian tersebut? Kita jumlahkan semua nilai dan kemudian membaginya dengan jumlah total data. Diketahui kalau rata-rata nilai ujian matematika di kelas tersebut yaitu 70, 80, 75, 85, 90, 65, 95, 85, 80, 75, 10. Setelah semua data dijumlahkan, hasilnya yaitu 800. Setelah itu, jumlah semua nilai dibagi dengan jumlah total data. Hasilnya yaitu 80. Yang kedua yaitu mean data kelompok. Rumus untuk mencari mean atau rata-rata data kelompok yaitu rata-rata sama dengan sigma FI dikali titik tengah interval kelas I per sigma frekuensi kelas I. Contoh soalnya adalah rata-rata berat badan dari 60 siswa terlihat pada tabel berikut. Dari data tersebut diketahui bahwa ada 6 orang siswa yang memiliki berat badan 54 kg, 10 siswa memiliki berat badan 55 kg, 14 siswa memiliki berat badan 56, 20 siswa memiliki berat badan 57, dan ada 10 orang siswa memiliki berat badan 58 kg. Cara menyelesaikan dari soal tersebut, pertama-tama kita masukkan dulu rumus mean data kelompok. Rumusnya ialah rata-rata sama dengan sigma frekuensi kelas I dikali nilai tengah interval dibagi sigma frekuensi. Cara menghitungnya dapat kita lakukan dengan memasukkan rumus tersebut sigma frekuensi kelas I dikali nilai tengah interval. Nilai dari frekuensi kelas I ialah terdapat dari berat badan 54 dan nilai tengah interval itu terdapat di frekuensi ialah 6. 54 dikali 6 ditambahkan sama seperti kita memasukkan frekuensi kelas I dikali nilai tengah interval, yaitu pada berat badan dikali dengan frekuensinya. Setelah dimasukkan hasil nilai dari berat badan dikali frekuensi tadi, kita bagi dengan frekuensi, ialah 60. Hasilnya adalah 3.378 dibagi 60. Hasilnya 56,3. Yang kedua adalah median. Median adalah nilai tengah dari suatu data setelah diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Jika jumlah angka ganjil, median adalah angka yang tepat di tengah. Jika jumlah angka genap, median adalah rata-rata dari 2 angka di tengah. Selanjutnya, median data tunggal. Median data tunggal dibagi 2. Yang pertama, data ganjil. Data diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya. Maka mediannya adalah nilai data yang berada di tengah.
yaitu rata-rata dari nilai data ke N plus 1/2. Yang kedua ada data genap. Data genap ialah data diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya. Maka mediannya adalah rata-rata dari dua nilai data yang di tengah, yaitu rata-rata dari nilai data ke N/2 ditambah 1. Rumusnya ialah median sama dengan X N/2 ditambah X N/2 tambah 1/2. X merupakan hasil dari nilai data yang sudah dicari. Berikut adalah contoh soal. Untuk data 7, 8, 8, 8, 7, 3, 9, 2, dan 11, mediannya adalah: yang pertama, kita urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil ke terbesar. Setelah data diurutkan, ternyata data tersebut banyaknya ada 9. Berarti data tersebut ganjil. Jadi mediannya adalah 8. Selanjutnya pada contoh soal yang kedua. Median dari data tersebut adalah kita urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil hingga terbesar. Ada 14 data, maka data tersebut genap. Lalu kita masukkan rumus median data genap. Rumusnya adalah median sama dengan X N/2 ditambah X N/2 tambah 1/2. Lalu kita masukkan angka dari nilai N tadi ialah 14. 14 dibagi 2 ditambah 14 dibagi 2 tambah 1/2. 14 dibagi 2 adalah 7. Ditambah 14 dibagi 2, 7. Ditambah 1 adalah 8. Jadi X7 ditambah X8 dibagi 2. Kita masukkan X7 ialah dari data ke-7 dan X8 ialah dari data ke-8. X7 dari data ke-7 adalah 17. Sedangkan X8 adalah nilainya 19. Jadi 17 ditambah 19 dibagi 2 ialah 36 dibagi 2. Hasilnya 18. Jadi median dari data genap tersebut adalah 18. B. Median data kelompok. Rumus median data kelompok. Median sama dengan tepi bawah ditambah 1 per jumlah seluruh frekuensi dikurang jumlah frekuensi sebelum kelas median per frekuensi kelas median dikali P atau panjang kelas interval. Contoh soal pada median data kelompok. Dengan mencari tepi bawah, kita kurangkan dengan 0,5. Tepi bawah merujuk pada angka terkecil pada interval. Adapun cara mencari median bisa kita hitung seperti pada contoh berikut. Sebuah pendataan dilakukan oleh sekelompok peneliti untuk mengetahui tinggi badan siswa kelas 1. Hitunglah median dari data kelompok tinggi badan siswa kelas 1 SD Negeri Bahagia. Diketahui nilai dari 20, nilai terkecil sampai nilai terbesar 54. Sedangkan pada nilai frekuensi seluruhnya berjumlah 60. Selanjutnya, kita tentukan kembali kelas median dengan ketentuan rumus N/2. N adalah jumlah dari data tersebut atau jumlah dari frekuensi, ialah 60 dibagi 2, hasilnya 30. Jika kita buat tabel, maka akan menjadi seperti pada gambar tersebut. Maka dapat kita cari tepi bawahnya, yaitu 35. Karena kita mencari terlebih dahulu frekuensi kelas letak data median, yaitu frekuensi terbesar, ialah 16. Jadi, dari frekuensi 16, kita urutkan pada nilai dari ke-16, ialah 35. 35 dikurang 0,5, hasilnya 34,5. Pada FK atau frekuensi kumulatif, ialah frekuensi yang kurang dari kelas median. Panjang intervalnya kita hitung dari angka 20 sampai angka 24 atau dari angka 35 sampai 39, ialah 5. Jika nilai-nilai dari rumus median, baru kita masukkan nilai-nilainya. Kita buat rumusnya, median sama dengan tepi bawah, ialah 34,5 ditambah 1/2 N. N adalah jumlah data.
jumlah data tersebut adalah 30 dikurang FK ialah 20 per FI atau frekuensi kelas interval ialah 16 dan dibagi panjang interval adalah 5. Maka dapat kita hitung dari tepi bawah adalah 34,5 ditambah 30 dikurang 20 per 16 dibagi 5 ialah 50 per 16. 50 dibagi 16 adalah 3,125. Lalu kita jumlahkan dengan tepi bawah ialah 34,5. Hasilnya adalah 37,635. Maka median dari data interval di atas adalah 37,625. Yang ketiga adalah modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul atau data yang memiliki nilai frekuensi yang paling tinggi. Modus dibagi menjadi dua, yaitu modus data tunggal dan modus data kelompok. Yang pertama, modus data tunggal. Cara menentukan modus data tunggal yakni dengan mengamati data yang paling sering muncul. Contohnya, modus dari data berikut yaitu 1, 2, 2, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9 adalah dari data tersebut kita lihat bahwa angka 1 itu hanya ada 1, angka 2 ada 2, angka 4 ada 3, angka 5 1, angka 6 1, angka 7 ada 1, angka 8 ada 1 dan angka 9 ada 1. Jadi modus dari data tersebut adalah 4 karena 4 munculnya 3 kali atau lebih banyak dari yang lain. Yang kedua, modus data kelompok. Rumus modus data kelompok berupa modus sama dengan tepi bawah ditambah frekuensi sebelum kelas modus per frekuensi sesudah kelas modus ditambah frekuensi sebelum kelas modus dikali panjang kelas interval. Berikut contoh soal pada modus data kelompok. Perhatikan gambar diagram batang tersebut. Dari diagram diketahui modus ada pada interval 45 dikurang 49. Sehingga kita masukkan rumusnya tepi bawah 45 dikurang 0,5 sama dengan 44,5. Lalu kita masukkan nilai pada frekuensi sebelum kelas modus atau D1 adalah 12 dikurang 8 sama dengan 4. Pada frekuensi sesudah kelas modus atau D2 adalah 12 dikurang 6 sama dengan 6. Maka dapat kita masukkan rumus modus data kelompok. Modus sama dengan tepi bawah ialah nilainya 44,5 ditambah frekuensi sebelum kelas modus atau D1 adalah 4 per frekuensi sebelum kelas modus adalah 4 ditambah frekuensi sesudah kelas modus adalah 6 dikali panjang interval adalah 5. 4 per 4 tambah 6 dikali 5. Kita tambahkan dulu 4 ditambah 6 adalah 10. 4 per 10 dikali 5 adalah hasilnya 2. Jadi kita jumlahkan 44,5 atau tepi bawah tadi ditambah 2 sama dengan 46,5. Jadi nilai dari modus diagram tersebut adalah 46,5.